putusan pra peradilan itu ada berapa macam yang ahli tahu? Izin yang mulia, sepengetahuan saya adalah putusan itu dikabulkan dan putusan itu ditolak yang mulia. Ada dua aja? Dua klasifikasinya itu. Terkait dengan putusan gugur, putusan tidak dapat diterima, apakah mengenal seperti itu? Putusan gugur, putusan tidak terima, maka kemudian itu ada implikasinya kaitannya dengan dicabutnya permohonan pra peradilan, atau kalau yang gugur itu sudah masuk kepada pokok perkaranya yang mulia. Tadi saudara mengatakan putusan tidak dapat diterima itu yang dicabut. Putusan tidak dapat terima. Alasannya apa? Alasan ya karena tergantung dari konsekuensinya, kan tergantung dari pihak pemohonnya yang mulia. Seperti kemarin kasus yang di Jakarta Selatan yang Firly Bahuri dinyatakan putusannya tidak dapat diterima. Saudara mengikuti itu? Tidak dapat diterima karena memang menurut penilaian dari hakim pra peradilan itu adalah tidak bisa dibuktikan oleh pihak pemohon, begitu yang mulia. Kalau tidak dapat dibuktikan itu masuk ke materi, apakah tidak bersinggungan dengan ditolak? Mohon izin yang mulia, maksud saya yang berkaitan dengan dalil-dalil pra peradilannya yang mulia. Kalau permohonan itu misalnya mencampur adukan antara materi pra peradilan dengan materi pokok perkara, apa putusannya? Tentu putusannya akan sebagaimana saya kembali mengacu ke pasal 2 ya 2 Perma nomor 4 2016 yang mulia, bahwa di dalam perma tersebut berkaitan dengan penetapan seorang menjadi tersangka dalam pra peradilan itu hanya berkaitan dengan aspek formilnya. Apakah dalam penetapan tersangka itu sudah memenuhi kualifikasi minimal 2 alat bukti tadi ataukah tidak? Itu yang berkaitan dengan hal itu, sehingga tidak memeriksa mengenai yang berkaitan dengan pokok perkaranya. Di dalam lembaga pra peradilan itu hanya berkaitan dengan 3 objek tadi yang saya sampaikan, dan khusus untuk penetapan tersangka itu hanya juga untuk pra peradilan ini hanya untuk berkaitan dengan aspek formilnya saja, bukan masuk kepada soal materi perkaranya. Apakah dalam permohonan pra peradilan bisa dikenal permohonan atau kabur, obscurable, seperti halnya di perdata? Permohonan kabur itu karena dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon itu dicampur adukkan antara hal-hal yang berkaitan dengan formil dan materialnya yang mulia. Ya. Apa itu putusannya kalau terjadi hal yang seperti itu? Putusannya tentu karena kabur ya yang mulia ini, jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa dalam putusannya itu tidak dapat diterima karena dalil-dalil yang disampaikan itu tidak jelas ya, berkaitan dengan aspek yang formil, dan kemudian ada juga yang berkaitan dengan aspek materialnya yang mulia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.